Palembang Rajawali News TV. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Dr. Drs. Hafat Honi, MSI, GRC yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Insinyur Sasupriyono menghadiri serta membuka langsung kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel yang mana kegiatannya sendiri dipusatkan di Ballroom Novotel Hotel Palembang. Adapun Sekda Provinsi Sumsel hadir dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sumsel tahun 2025. Kegiatan ini sendiri turut hadir yakni Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Setda, Provinsi Sumsel Insinyur Basyaruddin Ahmad, M.Sc., Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel Zulkarnain, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel Insinyur Hanofian Aswardani, ST, MM, IPM, Asian Eng, dan undangan lainnya. Selain dihadiri jajaran dari Pemprov Sumsel, juga dihadiri oleh para bupati, wali kota yang ada di Provinsi Sumsel. Di antaranya Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar, S.H., Penjabat Wali Kota Pagar Alam Halus Sabta Yuda Kurnia, Bupati Ogan Komering Ulu Hatedi Meilwansyah, S.P.S.T.P., M.M., MPD, dan lainnya. Selain itu juga turut dampingi Sekda yakni Bapeda yang ada di 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel. Dikatakan Sekda Provinsi Sumsel dalam sambutannya mengatakan sebagaimana laporan Kepala Bapeda tadi, Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel ini merupakan kegiatan penting yang dilakukan setiap tahun dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Sumsel untuk 1 tahun ke depan. Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ujarnya. Harto melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ketua Kelompok Kegiatan Nelayan Provinsi Sumatera Selatan. Kepala RMI Palembang. Dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Bapak Sekda juga akan menandatangani komitmen rembuk sakti. Baik, penandatanganan selesai. Selanjutnya mohon izin untuk foto bersama. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, pelaksanaan Musrenbang ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Menurut amanat Pasal 91 Ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan dalam rangka menyepakati permasalahan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan, program kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan verifikasi program dan kegiatan yang merupakan
kewenangan provinsi, dan program dan kegiatan kabupaten kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrek kabupaten kota. Dalam rangka perumusan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan. Pertama, sinkronisasi perencanaan provinsi dan kabupaten kota melalui musrek kabupaten kota pada bulan Maret sampai dengan April tahun 2024. Kedua, sinkronisasi perencanaan nasional dengan provinsi dengan menghadiri rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan nasional atau Rakortek Renbangnas pada 4 sampai 5 Maret 2024. Ketiga, pelaksanaan forum konsultasi publik RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 pada 21 Maret 2024. Yang keempat, serta yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 26 April 2024 dan Bapeda Sumatera Selatan bersama dengan perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dalam Pramusrenbang RKPD tahun 2022. Dan hari ini kita melaksanakan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka RKPD tahun 2025. Pagar alam ke depan seperti apa Kak yang akan kita lakukan Kak? Alhamdulillah nanti di pagar alam akan kita laksanakan dengan pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan di mana meningkatkan sektor pertanian perkebunan, peningkatan sektor pariwisata dan peningkatan sektor pada perdagangan dan jasa. Dan nanti ke depannya memang pagar alam akan ditambahkan lagi satu sektor yaitu sektor pendidikan. Karena pagar alam memang memiliki cuaca yang antara 19 sampai 29 Celcius dan kota pagar alam memang layak untuk menjadi kota pendidikan sebagai intervensi dari Provinsi Sumatera Selatan. Tadi kan Sekda juga menyebutkan ada kemiskinan ekstrim Kak dengan stunting. Gimana Kak untuk di pagar alam? Kalau stunting, alhamdulillah saat ini kita masih terdapat masih 11,2% dan alhamdulillah itu di bawah rata-rata nasional dan di provinsi. Dan untuk kemiskinan ekstrim kita 1 digit. Jalannya artinya dalam pemerataan antara perekonomian di wilayah kota pagar alam alhamdulillah saat ini stabil. Berarti program prioritas kita ke depan apa Kak yang akan kita dahulukan Kak? Program prioritas kita yang akan kita dahulukan? Semua program kita pasti kita dahulukan, tidak ada yang kita ini, tapi kita berjalan secara paralel, sinergi, kolaborasi dan implementasi sesuai dengan cost cutting dan cascading daripada program di OPD di perangkat daerah di wilayah Kota Pagar Alam. Nah, himbauan kita Pak kepada para OPD kita Kak? Tetap kinerja, semangat, maju dan saling kolaborasi dan